Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani. Pada video kali ini saya akan membahas chapter 5 yang berjudul Pembuatan Keputusan Kelompok. Bab ini membahas mengenai pembuatan keputusan kelompok atau group decision making. Secara umum dalam fenomena nyata, banyak pilihan pembuatan keputusan yang dilakukan secara individual. Namun tidak jarang juga pembuatan keputusan ditentukan oleh kelompok seperti dalam penyusunan aturan atau keputusan yang ditentukan dalam kepanitiaan. Pembahasan pertama pada chapter ini dimulai dari definisi pembuatan keputusan kelompok, kemudian proses pembuatan keputusan kelompok, serta keefektifan pembuatan keputusan kelompok dibandingkan dengan keputusan individual. Kemudian kelemahan pembuatan keputusan kelompok, diikuti strategi menghasilkan keputusan kelompok yang lebih baik, serta teori-teori dalam pembuatan keputusan kelompok, dan relevansi pembuatan keputusan kelompok di penelitian behavioral accounting research, dan yang terakhir contoh-contoh riset pembuatan keputusan kelompok. Pertama, definisi pembuatan keputusan kelompok. Pembuatan keputusan kelompok merupakan proses pembuatan keputusan yang didasarkan pada keputusan lebih dari satu orang atau lebih dari satu individu. Artinya di sini group decision making ini melibatkan banyak orang, sehingga diperlukan waktu proses pembuatan keputusan yang lebih lama, namun diharapkan akan memperoleh hasil yang lebih akurat dan lebih baik jika dibanding dengan pembuatan keputusan secara individu. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan keputusan kelompok? Pembuatan keputusan kelompok melibatkan lebih dari satu orang atau lebih dari satu individu. Ada 4 tahap proses pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama, tahap pemulaan atau yang disebut dengan inception. Yang kedua, tahap penyelesaian masalah atau yang disebut dengan problem solving. Yang ketiga, tahap pemecahan konflik atau perselisihan. Yang keempat, tahap pelaksanaan atau yang disebut dengan execution. Kemudian kita akan membahas keefektifan pembuatan keputusan kelompok dibandingkan dengan keputusan individual. Berdasarkan temuan riset sebelumnya, itu menyatakan bahwa pembuatan keputusan kelompok dipandang lebih baik daripada pembuatan keputusan kelompok. Hal ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh Sutton dan Haynes 1997, itu memberikan alasan keefektifan pembuatan keputusan kelompok, antara lain, yang pertama, kelompok memiliki lebih banyak pengetahuan dan informasi. Yang kedua, kelompok menyediakan pendekatan pemecahan masalah yang lebih beragam. Yang ketiga, partisipasi dalam pemecahan masalah dapat meningkatkan outcome atau hasil akhir karena anggota kelompok merasa ikut bertanggung jawab. Dan yang terakhir, dengan keputusan kelompok, selama proses penyelesaian masalah terjadi komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya, kelemahan pembuatan keputusan kelompok. Pembuatan keputusan kelompok diharapkan dapat memperbaiki kualitas keputusan karena kelompok memiliki lebih banyak sumber daya intelektual untuk mengatasi permasalahan dibandingkan dengan pembuatan keputusan secara individu. Namun, dalam pembuatan keputusan kelompok itu terdapat kompleksitas intrinsik yang terkait dengan diskusi kelompok yang dapat menyebabkan manfaat potensial yang seharusnya diperoleh menjadi kurang optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Stasser dan Titus 1985 itu menyebutkan bahwa salah satu kompleksitas diskusi kelompok adalah bias penyampaian informasi. Kemudian kelemahan lain dalam pembuatan keputusan kelompok ini adalah ketika dalam diskusi kelompok terjadi adanya common belief, yaitu suatu kondisi yang lebih mempertimbangkan informasi yang bersifat umum, padahal yang penting justru diskusi pada unique belief. Kemudian dalam pembuatan keputusan kelompok diutamakan adanya partisipasi anggota secara aktif. Namun ketika terdapat free rider, yaitu peserta yang tidak memberi kontribusi pada pembuatan keputusan kelompok, maka akan dihasilkan adalah justru keputusan yang tidak optimal. Selanjutnya, strategi menghasilkan keputusan kelompok yang lebih baik. Salah satu tujuan dalam proses pembuatan keputusan baik dalam keputusan kelompok maupun individu ini adalah menghasilkan putusan yang lebih baik dan berkualitas.
Dalam pembuatan keputusan kelompok juga terdapat upaya-upaya untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik, seperti bagaimana memitigasi bias penyampaian informasi yang dapat memicu terjadinya efek keutamaan dalam proses pembuatan keputusan kelompok. Penelitian Larson et al. 1996 itu merekomendasikan strategi memitigasi dan mencegah terjadinya bias penyampaian informasi dalam pembuatan keputusan kelompok, yaitu dengan mengembangkan teknik intervensi yang disebut Shared Cognition Awareness Training atau yang disingkat dengan SCAT. SCAT ini ditunjukkan untuk meningkatkan aliran informasi yang relevan dengan permasalahan selama periode waktu tertentu, sehingga akan mendorong diskusi kelompok lebih inklusif. Kemudian teori-teori pembuatan keputusan kelompok. Banyak teori-teori yang telah digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena pembuatan keputusan kelompok. Antara lain ada teori permainan atau yang disebut dengan games theory. Yang kedua, teori time interaction performance atau yang disingkat dengan TIP. Teori permainan dalam fenomena pengambilan keputusan kelompok itu dijelaskan dengan menggunakan penandingan antara individual versus kelompok dalam konteks sebuah permainan. Kemudian teori time interaction performance atau yang disebut dengan TIP itu, teori ini menjelaskan bahwa kelompok secara terus-menerus dan simultan melakukan 3 fungsi, yaitu yang pertama produksi, dukungan anggota, dan kesejahteraan kelompok. Kemudian relevansi riset pembuatan keputusan kelompok di behavioral accounting research. Penelitian-penelitian di bidang keperilakuan banyak mengkaji mengenai proses pembuatan keputusan, baik pembuatan keputusan secara individual maupun secara kelompok. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Arnold et al. Tahun 2000 terkait dengan pembuatan keputusan di bidang pengauditan yang menguji pembuatan keputusan kelompok di bidang pengauditan yang menguji pembuatan keputusan kelompok dengan adanya tekanan waktu dan sistem dukungan kelompok dalam pengaruhnya terhadap opportunity cost. Kemudian Blinder dan Morgan tahun 2000 itu meneliti proses pembuatan keputusan dengan membandingkan antara proses pembuatan keputusan versus individu. Berikut contoh-contoh riset pembuatan keputusan kelompok. Penelitian yang dilakukan oleh Arnold et al. Tahun 2000 itu berkaitan dengan pengambilan keputusan kelompok dalam bidang pengauditan. Penelitian ini menguji pengaruh tekanan waktu, group support system, dan interaksi keduanya terhadap pembuatan keputusan kelompok. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hunton tahun 2000 itu menguji bagaimana memitigasi bias judgment dalam diskusi kelompok. Tujuan penelitian itu adalah untuk memperbaiki kualitas keputusan dalam model collective information sampling dengan menawarkan teknik intervensi kelompok yang disebut dengan Shared Cognitive Awareness Training atau yang disingkat dengan SCAT tadi. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Blinder dan Morgan tahun 2000 itu menguji perbedaan sistematis keputusan individual versus keputusan kelompok. Penelitian ini menjelaskan fenomena pembuatan keputusan dengan menggunakan teori permainan yang mengaitkan penandingan antara individual melawan kelompok. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.